Di usia muda, banyak orang yang masih bingung menentukan arah dan tujuan hidupnya. Namun berbeda dengan narasumber kita hari ini, yang memilih untuk terus berkembang, aktif, dan memberikan dampak positif melalui organisasi, prestasi, dan kegiatan sosial. Berbagai pengalaman telah dilalui, mulai dari aktif dalam organisasi, mengikuti kegiatan kepemudaan, hingga meraih berbagai pencapaian dan penghargaan. Semua proses tersebut menjadi bukti bahwa konsistensi, kerja keras, dan keberanian untuk mencoba adalah hal penting dalam membangun diri di usia muda. Tidak hanya berfokus pada prestasi pribadi, narasumber kita juga aktif membangun relasi, kepemimpinan, dan kontribusi sosial di lingkungan sekitar. Dari pengalaman itulah banyak pelajaran dan motivasi yang dapat dibagikan kepada generasi muda saat ini. Melalui podcast kali ini, kita akan mendengarkan cerita, pengalaman, serta pandangan tentang bagaimana anak muda dapat terus berkembang, berani memulai, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Balik lagi di podcast PDKT. Pas denger kita tahu. Balik lagi bareng aku yang jadi host di sini, yaitu Anissa Auliewandari, yang bakalan ngebawa obrolan-obrolan podcast pada hari ini tentunya. Nah, podcast kali ini ditemenin sama Calling, kopi keliling yang bisa nemenin kalian santai, gabut, dan lain-lain. Nah, hari ini podcast PDKT di episode kali ini bakalan ngebahas tentang edukasi yang seperti prestasi, pencapaian anak muda, dan juga pastinya kan udah tahu kan ya, sekarang itu banyak banget anak muda yang berlomba-lomba untuk mengejar prestasi lewat akademik atau non-akademik, dan juga bisa mengikuti organisasi-organisasi. Nah, untuk lebih kita tahu lebih dalam dan mengulik pengalaman-pengalaman, kita langsung aja nggak sih untuk sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Kak Fajar. Silakan Kak. Ya, Oke teman-teman, jadi Kak Fajar ini adalah boleh diperkenalin nih Kak, Kak Fajar ini ikut organisasi apa, kesibukannya apa saat ini? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fajar Repin. Aku bisa dipanggil Fajar. Untuk saat ini aku aktif berorganisasi di tingkat kampus. Kalau sekarang aku udah kuliah. Aku juga kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, prodi hukum. Nah, di sana aku ada aktif beberapa organisasi, komunitas, dan beberapa hal lainnya. Dulu waktu di SMK Negeri 2, aku menjabat sebagai ketua OSIS SMK Negeri 2 di periode tahun 2024. Dan juga aku sempat menjabat sebagai ketua forum OSIS di Kota Banjarmasin. Oke, jadi Kak Fajar ini banyak sekali mengikuti organisasi-organisasi dan juga sudah berpengalaman lumayan banyak ya Kak ya, luar biasa sekali. Nah kita di sini kan jadinya untuk di podcast kali ini penonton juga supaya pastinya tahu gimana sih pentingnya dan apa sih manfaat baiknya untuk berorganisasi begitu ya Kak Fajar ya. Oke, nah banyak orang mengenal Kak Fajar ini sebagai sosok yang aktif dan berprestasi. Awalnya bisa tertarik di dunia organisasi dan pengembangan dirinya itu gimana sih Kak? Awalnya sebenarnya aku tuh anak yang pendiam, introvert dan pemalu lah gitu katanya. Karena aku orang yang jarang bersosial pada awalnya. Bahkan di waktu SD pun aku tuh terkenal dengan orang yang anak yang ambis, kutu buku, dan yang suka menyendiri dan semacamnya. Tapi hal itu kayak menimbulkan stigma buruk dan pada akhirnya aku nggak punya temen lah waktu SD. Di sana masuklah di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Melawarman waktu itu, MTSN 2 Banjarmasin. Di sana adalah langkah awal lah di mana aku membangun hal yang baru, membuka hal yang beda. Di mana di sana aku mulai mau ikut sebuah organisasi yang pada awalnya itu ya OSIS. Itu pertama kali organisasi yang aku ikuti. Nah, di sana aku diajarin banyak hal dari yang awalnya pendiam, tapi dikarenakan ada tanggung jawab yang harus diambil, itu tuh memulai awalku bisa berbicara ke banyak orang, aku bisa bersosial dan semacamnya, dan banyak lagi hal-hal yang tuntutan organisasi yang harus kupenuhi waktu itu. Jadi hal itu yang membuatku berkembang lah sampai ini. Oke, luar biasa sekali. Jadi Kak Fajar ini teman-teman awalnya sosok yang ambis, yang pendiam, tetapi akhirnya Kak Fajar berani mencoba untuk berani mencobanya dikarenakan
merasa tidak punya teman, merasa sendiri seperti itu ya Kak Fajar ya. Betul. Dari sebuah coba tadi dan akhirnya bisa di titik sekarang ya, bisa akhirnya mencapai banyak organisasi, udah nggak malu-malu lagi Iya, pastinya. Oke. Nah, waktu awal mula aktif nih Kak, apakah Kak Fajar itu langsung percaya diri atau justru pernah minder juga? Enggak, kalau pertama kali aktif itu udah pastilah dari setiap kebanyakan orang, event itu Nisa sendiri kan pastinya nggak bisa percaya diri yang Benar. semaksimalnya. Sama percaya diri sama terlihat percaya diri pun beda dalam hal itu. Benar. Padahal dalam hati kita kan kita tuh malu, bahkan kita Nervous, ada di iya. sini kan kita malu juga. Tapi itu perbedaan dari terlihat percaya diri dan percaya diri Percaya yang diri, seaslinya. iya. Padahal pada awalnya pun juga aku tuh ingat pada di SMP tadi yang awal mula aku pertama kali ikut berbagai macam hal yang membuka cara pikirku lah, kayak membuka garda cakrawala cara kita berpikir dan cara kita melihat hal yang lainnya, mindset dan semacamnya. Itu tuh pertama kali untuk aku berbicara di depan orang pun aku nggak mampu buat mandang matanya, bahkan untuk sekilas memandang satu arah yang sama pun ke dirinya tuh aku nggak bakalan mampu dalam hal itu. Udah pasti aku pasti melihat ke dinding, aku udah pasti melihat ke atas ya, langit-langit, iya. aku melihat ke bawah dalam hal itu. Cuman dikarenakan ada paksaan juga dan Ada dorongan juga. dorongan, ada didikan lah dari kakak senior yang lain, di mana dikatakan ya kita pelan-pelan lah step by step buat menjalani hal itu. Jadi di sana tuh mulai ngebangun kepercayaan diri, dan terkadang gak semua orang tuh peduli tentang diri kita. Jadi gak peduli kita mau ngatain A, B, C, besok orang udah lupa. Jadi hal itu gak terlalu perlu dipermasalahin lah. Benar. Oke, jadi untuk Kak Fajar sendiri itu minder itu pasti ya teman-teman ya, dan juga tapi mungkin dari dukungan orang terdekat dan juga pasti ada tanggung jawab ya, seperti tadi itu ada dukungan, ada ajaran, ada tanggung jawab dari kakak-kakak tingkat yang bikin ngerubah cara pikir Kak Fajar itu berubah juga. Dan pastinya kita tuh nggak usah peduliin apa kata orang-orang ya teman-teman ya, karena yang bisa peduli sama diri kita itu adalah hanya diri kita sendiri kayak. Betul. Oke. Nah, dari semua pengalaman dan pencapaian Kak Fajar, hal yang mana sih yang paling berkesan? Pencapaian mana yang paling berkesan? Untuk sebuah pencapaian, kalau untuk ranah organisasi udah pasti untuk pencapaianku yang paling berkesan itu saat jadi ketua OSIS lah di SMK Negeri 2. Karena pada saat itu termasuk yang dimana pemilihan itu dirayakan sama semua orang, dan itu antusias dari seluruh satu sekolah itu lumayan berasa, dikarenakan dimana pemilihan ketua OSISnya itu dijadikan project P5. Sekarang masih nggak kalau project P5 itu ada? Nggak ada kan P5 ya? udah nggak ada sekarang. Oh ya. Nah kalau dulu tuh ada project P5 di mana temanya demokrasi, dan itu pencalonan ketua OSIS yang dijadikan projectnya. Jadi setiap jurusan tuh bekerja untuk membangun pesta demokrasi yang sangat bagus lah waktu itu, dan dirayakan, dan masih sampai sekarang ada dokumentasinya di sosial media sekolah kita. Nah untuk hal yang paling berkesan selain di bidang organisasi, waktu itu aku pernah dapat achievement, yaitu juara 1 Borneo School Hack tingkat provinsi Kalimantan Selatan, di mana itu tuh temanya green economy. Nah di situ aku dengan timku yang ada di SMK Negeri 2 juga, itu tuh membuat program kerja di mana kami membuat sebuah program yaitu beasiswa sampah. Dan alhamdulillah waktu itu walaupun kita tuh kan SMK ya, waktu itu tuh musuh dari sekolah-sekolah saingan waktu di lomba itu anak-anak SMA 1, SMA PEN, SMA yang favorit deh favorit ya. lah semuanya dalam hal itu. Dan kita tuh agak dipandang sebelah mata dalam hal itu. Tapi karena ada ambisi dan ada dendam juga nih, karena dipandang orang kan bahwa harus apa bisa sih nih ya. SMK 2 ini gitu, anak-anak SMK 2 ini kayaknya nggak bakalan mampu deh bersaing di sini. Nah di sana tuh jadi ajang pembuktian, dan alhamdulillah waktu itu timku tuh juara 1 di tingkat provinsi itu, dan mengalahkan semuanya. Dan kami pergi ke Bandung. Oh sampai keluar kota ya Kak ya? Ya itu sebagai hadiah achievement, sebagai juara 1. Dan itu pertama kalinya aku naik pesawat. Dan itu yang paling berkesan kayak. Makanya paling berkesan. Soalnya pertama kali aku naik pesawat di sana. Perginya ke Bandung lagi ya teman-teman ya.
Luar biasa sekali, dari yang awalnya diam-diam aja tapi sekarang udah mulai banyak pengalaman yang sangat-sangat bikin Kak Fajar berkesan. Seperti tadi menjadi ketua OSIS yang dimana ketua OSIS itu tidak sepele, itu dirayakan dan dijadikan proyek demokrasi pastinya. Betul. Terus juga dengan adanya achievement tadi, juara 1 tadi, Kak Fajar bisa pergi naik pesawat ke Bandung dan itu pertama kali, luar biasa sekali. Oke, nah menurut Kakak Fajar, apa sih tantangan terbesar anak muda sekarang untuk berkembang? Tantangan terbesar Mhm. anak muda sekarang tuh terkadang tuh mereka tuh ragu buat memulai banyak hal. Mhm. Banyak sekali kayak temen-temen tuh terlalu mandang bahwa pencapaian orang tuh udah terlalu tinggi buat kita ikutin. Padahal di sana tuh kita nggak perlu memandang pencapaian orang lain itu sebagai sebuah saingan dari diri kita. Padahal kita cuman sebagai hal yang itu tuh bisa kita pandang sebagai inspirasi dari diri kita buat melangkah lebih maju. Gak perlu pencapaian tuh yang muluk-muluk. Anggap hari ini kita udah bisa nyelesain satu buah buku, buku literasi dan semacamnya, kita baca sampai satu buku full, itu tuh udah sebuah pencapaian lah bagi kita. Nggak semua orang tuh bisa ngelakuin hal itu. Benar. Jadi kalau kita mau berkembang dan berproses di sana tuh paling kada ada kemauan dulu, dan bukan hanya sekedar kemauan tapi juga dilakuin walaupun itu dari langkah-langkah kecil, karena suatu saat tuh pasti bakalan kepikiran buat ngelakuin langkah-langkah selanjutnya. Oke, jadi teman-teman, tantangan terbesar mungkin di anak muda sekarang yaitu adalah takut untuk mencoba ya teman-teman ya. Jadi teman-teman penonton semuanya jangan takut mencoba, dicoba aja dulu sebagai pengalaman, step by step pasti ada langkah baiknya, ada hasil baiknya ya kalau kita berusaha ya Kak Fajar ya. Betul. Oke. Nah, Kakak ini aktif di organisasi, lomba, dan kegiatan sosial. Gimana sih caranya Kakak membagi waktu itu semua? Karena kan pasti nanti ada yang kebentrok lah atau apa, apalagi kegiatan itu kan kegiatan Kakak ini banyak ya. Nah, gimana tuh cara Kak Fajar ngebagi waktu itu? Kalau diri aku sendiri kan, terkadang tuh setiap orang tuh rumusnya tuh sederhana sih, dan setiap orang tuh ngelakuin hal itu biasanya, dan itu tuh pun rumusnya tuh selalu bersebaran di internet dan sosial media lainnya lah dalam hal ini. Terkadang orang nanyain gimana cara kita bagi waktu dan semacamnya, itu tergantung skala prioritasnya aja lagi, di mana tanggung jawab kita lebih besar di mana dan keperluan kita dibutuhkan di mana. Jadi tinggal kita kurasi dari semua hal itu, di mana hal yang paling kita dibutuhkan, di mana hal itu sebenarnya bisa digantikan, dan di mana kayaknya hal itu bisa digantikan, diunduh lebih tepatnya. Jadi tergantung skala prioritas saja, itu sih lebih tepatnya. Oke, jadi tadi, itu tadilah skala prioritas, yang mana yang penting, tapi sebenarnya semuanya penting ya, Kak, ya. Semuanya penting. Tapi ada dari situ yang harus dikorbanin, yang harus prioritaskan. Betul. Oke. Nah, sebagai orang yang sering berada di lingkungan organisasi, apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan anak muda dalam membangun relasi atau tim? Karena pasti semuanya nggak selalu mulus kan ya, Kak, ya. Pasti ada pendapat dari satu pendapat ke pendapat yang lain gitu. Ya, betul. Biasanya hal yang bikin lebih tepatnya gimana tadi, pemuda itu tuh gak kesalahan dalam sosialisasi di organisasi itu kesalahannya apa ya? Kalau dari aku tuh pribadi, mereka tuh pertama nutup diri. Kadang beda orang yang mau belajar buat buka diri sama yang nutup diri. Mereka ini sama-sama baru lah dalam dunia organisasi. Tetapi ada yang baru terjun di sana, walaupun dia pemalu, tapi dia mau belajar. Dia tuh gak takut akan kesalahan, karena dipandang orang sebelah mata itu tuh mereka tuh bisa lupa aja kedemikian harinya. Jadi lakuin aja hal itu, ajak orang kenalan, komunikasi. Orang tuh terlalu takut buat dicap so asik dan semacamnya. Padahal kedepannya dari hal-hal yang dilakuin pasti ada pengorbanan buat mendapatkan suatu hal yang lebih oke gitu. Jadi sebelum kita mempunyai cara bersosialisasi masing-masing lah, punya rumus sosialisasi masing-masing, punya jaringan relasi dan semacamnya, pasti di awal tuh ada hal yang dikorbanin. Contohnya bikin kita malu dan semacamnya karena dicap orang so asik dan semacamnya. Tapi dalam hal itu
bisa membangun skill kita dalam berkomunikasi, membangun jaringan dan relasi dan semacamnya. Oke, jadi relasi itu penting ya teman-teman ya, karena kalian jangan takut untuk terbuka sama orang, buat kenalan Betul. sama orang, jangan menutup diri karena itu yang bikin susah ngebangun timnya ya Kak ya. Dan yang pastinya itu tadi, relasi bisa mencakup semuanya. Kita bisa belajar dari satu ke satu ya Kak ya, Betul. dari A ke B, C ke D. Kita bisa sharing-sharing ilmu begitu ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kan tuh banyak ya Kak ya, orang yang ingin terlihat produktif di media sosial. Nah, menurut Kak Pajar, apa bedanya pencitraan dengan dengan yang benar-benar memberikan dampak? Kalau dari aku sendiri itu, hal itu tuh sebenarnya tuh lumayan sensitif ya, pembahasan dari mencap seseorang tuh pencitraan dan yang Benar-benar memberi benar-benar dampak. memberi dampak. Karena dalam memberi dampak pun itu tuh banyak sekali akarnya yang bisa kita lakukan. Bukan hanya dampak secara nyata di lapangan, tapi dampak di sosial media pun kita bisa melakukan. Jadi untuk kita mencap seseorang di sosial media, mereka melakukan pencitraan dan semacamnya, bukan berarti hal itu bisa kita pandang dari satu sisi. Tapi di sisi lain kita lihat bahwa dia tuh cuman menunjukkan suatu hal yang dimana hal itu bisa menginspirasi banyak orang. Jadi kita nggak bisa mencap seseorang tuh buat dia melakukan pencitraan. Tapi bagaimanapun seandainya bagaimana cara orang itu bisa memberikan dampak dan semacamnya, itu tuh bisa aja dilihat secara langsung seandainya orang itu realita waktu di lapangannya bagaimana, cara dia bersosialisasi bagaimana, apakah dia cuma mengklaim hal yang orang lain lakukan atau di lapangan dia cuma diem aja dan gak banyak bunyi dan semacamnya. Tapi ada juga yang kadang ketemuin bahwa mereka tuh sebenarnya nggak bisa yang namanya melakukan branding di sosial media, tapi mempunyai impact yang luar biasa. Nah, terkadang tuh banyak sekali sifat manusia yang belum bisa ditebak lah dalam hal itu. Cuman mencap seorang melakukan pencitraan di sosial media itu terlalu sempit bagiku dalam sudut pandangnya. Oke, jadi kita tuh nggak bisa guys nebak orang ini gini karena pasti orang tuh susah ditebak juga ya Iya, kayak betul. dan kita juga melihat dari sikap ke sikap gitu ya Betul. kayak dan kalau kita langsung ngecap orang juga kayaknya terlalu sensitif ya karena kita juga nggak tahu apa niat orang tersebut Betul. gimana walaupun juga memang itu kejadiannya tapi kita nggak bisa langsung judge langsung langsung ngecap orang itu ya Betul. kayak kita liatin aja gitu ya temen-temennya jangan sampai ada hal kejadian seperti itu. Oke. Nah, menurut Kak Pajar, apakah lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri seseorang? Untuk realita di lapangannya banyak sekali orang bilang banyak perbedaan pandangan dalam hal itu. Pertama ada yang mengatakan bahwa lingkungan tuh nggak membuat seorang tuh berpengaruh untuk perkembangan proses dirinya. Misal mereka tuh tergantung individunya aja lagi. Tapi kalau menurutku aku meyakini bahwa pertemanan itu mempengaruhi dari perkembangan seseorang. Karena biasanya tuh seandainya kita mempunyai teman yang lumayan aktif, kita bisa juga ikut aktif. Karena dalam bahasa mungkin kita pakai yang biasanya sering dipakai di suku adat Banjar misal. Bahasanya tuh pakai bahasa Banjar misal kayak gini. Kalau kita nakai orang tua dulu nih, kalau kita nakai berkawan lawan orang yang berjualan minyak harum di tempatan harum ya. Tapi seandainya kita sebaliknya aja, kita berkawan lawan orang yang misal tanda kutip negatif, kita juga ikut negatif. Hal itu emang pada nyatanya di lapangan seperti itu. Proses perkembanganku saat ini pun juga dilewati dari Dipengaruhi oleh berbagai macam teman-teman, iya. lingkungan seperti itu. Oke, jadi sangat-sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Kalau kita sama teman yang negatif juga kita ikut negatif. Sebaiknya kita temenan yang memang bikin kita jadi lebih baik, lebih berkembang gitu ya. Karena kalau kita teman-temannya juga dukung aktif atau segala macam, kita juga pasti lebih berkembang, lebih aktif, lebih percaya diri juga pastinya. Karena kan ada yang kayak ngapain sih kamu aktif-aktif gitu, mending nggak usah gini. Nah, gitu bisa bikin jadi mundur nih, bisa jadi Ya, bisa bisa ditunda-tunda nih iya katanya bisa jadi. ditunda-tunda nih, jadi nggak bisa termotivasi teman-teman. Oke, nah pernah nggak sih Kakak itu berada di situasi harus memilih antara kepentingan pribadi atau tanggung jawab organisasi?
Gimana tuh cara kakak menghadapinya? Kalau permasalahan ibaratnya harus memilih satu dan lain dua hal itu, balik lagi seperti pertanyaan awal, bagaimana cara kita memanajemen waktu tadi, di mana ada skala prioritas yang kita lakuin. Misal di tanggung jawab pribadi, kepentingan pribadi aja tuh ya, kepentingan pribadi dan juga tanggung jawab di organisasi. Kepentingan pribadi tadi hal yang urgent, seandainya ada hal yang emang gimana ya bahasanya, sebenarnya aku nggak suka ngucapin yang kayak misal ada salah satu keluarga dari kita yang meninggal, otomatis kan itu hal yang skala Sangat penting prioritasnya ya. sangat penting dan semacamnya. Nah, sedangkan di organisasi kita tuh harus paham bahwa organisasi itu bukan cuman kepemilikan satu orang. Organisasi itu tempat berkumpulnya banyak orang yang memiliki satu tujuan yang sama. Nah, di mana dalam hal itu berarti banyak dong orang yang bisa bantu dan backup kita. Jadi seandainya ada kepentingan pribadi yang sifatnya sangat urgensi dalam hal ini, otomatis kita bisa saja mengalihkan dulu dan memprioritaskan yang kepentingan pribadi dibanding organisasi. Karena organisasi itu selalu ditanamkan bahwa itu tuh bukan kepemilikan satu orang. Makanya dalam hal itu bisa aja ada orang lain yang membackup dan membantu kita di dalam organisasi. Oke, jadi itu tadi kepentingan pribadi teman-teman ya, dan juga kepentingan organisasi. Itu kalau tadi kalau urgensi kita bisa suruh teman-teman organisasi untuk membackup terlebih dahulu, karena yang pastinya organisasi itu bukan hanya satu orang aja ya, kayak bukan hanya Kapajar aja yang membangun tim organisasi tersebut, tetapi masih ada teman-teman yang lain yang bisa membackup. Jadi sehingga Kapajar bisa melakukan kegiatan kepentingan pribadinya tadi. Oke. Nah, target atau impian terbesar Kapajar apa sih ke depannya? Sebenarnya untuk sekarang tuh even dari tadi di jalan pun aku mikirkan sebenarnya hal itu tuh sangat amat fleksibel ya. Kadang tuh kita cita-cita Iya, kadang pengen A, kadang pengen B. Iya. Even sekarang pun aku kan masih mahasiswa semester 2 di hukum. Jadi untuk sekarang tuh palingan yang ku pikirin gimana impian gue ke depannya tuh bagaimana aku bisa berkarir di bidang hukum, dan sekaligus aku juga ada keinginan menjadi dosen suatu saat di kampus. Oke, luar biasa sekali, sangat-sangat tinggi nih ya teman-teman ya, sangat-sangat cita-citanya benar-benar luar biasa sekali, yaitu pengen jadi dosen. Dan untuk saat ini juga Kak Fajar juga udah lumayan aktif ya kayak di prodi hukum itu di kampus ya kayak, dan itu luar biasa sekali pencapaian oleh Kak Fajar. Nah Kak, kita udah nggak kerasa nih ya, udah di akhir obrolan, dan dimana kita udah sharing-sharing pengalaman, dan juga pastinya penonton di sana jadikan ini sebuah motivasi ya teman-teman ya. Nah Kak Fajar, sebelum kita berakhir nih podcastnya, boleh dong dikasih pesan atau harapan untuk anak muda di luar sana yang takut memulai atau ngerasa minder untuk berkembang. Boleh dikasih pesan-pesan atau pesan yang lainnya yang pengen Kak Fajar sampaikan ke penonton. Sebenarnya tuh kadang juga bingung nih seandainya ditanya bahwa apa sih kasih pesan harapan ke anak muda lainnya, apalagi dengan diksi anak muda lainnya terkesan aku lebih tua. Iya bener ya. Dalam hal ini kan kita seumuran aja. Oke, yang seumuran aja ya. Pertama juga pada teman-teman yang di luar sana, harapannya kita tahu bahwa untuk sekarang kayaknya banyak sekali hal yang dilihat tidak baik-baik aja nih, banyak sekali hal yang ibaratnya secara nalar dan logika kita janggal. Di mana kita sebagai agen perubahan di situ tuh sebagai anak muda kita harusnya bisa memberikan impact di masyarakat. Kita bukan hanya menunggu pemerintah kita untuk saat ini memberikan solusi, tapi kita sebagai anak muda bagaimanapun caranya kita bisa memberikan solusi, baru kita menyuarakan ke pemerintah. Karena seandainya kita menunggu orang lain atau menunggu pemerintah yang bertanggung jawab akan suatu hal yang kita rasa ini harusnya bisa dilakuin, itu tuh kayaknya bakalan lama, karena ada beberapa hal yang harus dilakuin lah secara administratif di pemerintahan. Dan juga sebagai anak muda, ayo kita suarakan seandainya ada hak-hak kita yang belum terpenuhi, dan ada hak-hak yang harusnya bisa diterima oleh masyarakat seandainya hal itu memang belum dipenuhi. Banyak hal lah yang bisa kita suarakan di sini, dan banyak hal yang bisa kita lakuin. Coba aja dulu selama kita masih sebagai pemuda, dan jangan sampai kita stop di mana kita patah idealis kita dengan realita di lapangan nanti. Tapi suatu saat kita juga bakalan menambah realita kita. Nah, tapi untuk sekarang kita nikmati saja masa muda kita. Itu aja.
Oke, jadi ini tadilah pesan anak muda ke anak muda ya teman-teman ya. Betul sekali. Kayak yang dimana kita jangan takut untuk mencoba, ayo kita coba aja dulu, kita Betul. jangan menutup diri dan pastinya itu tadi suarakan apa yang emang perlu kita suarakan. Jangan Betul. takut kalau memang itu benar ya kayak jangan Betul. takut ya teman-teman. Oke, luar biasa sekali. Podcast di episode kali ini PDKT bener-bener banyak banget ngebahas edukasi, pengalaman, organisasi, dan lain-lain dari Kak Fajar sendiri yang luar biasa hebatnya. Untuk penonton di luar sana, jangan lupa nantiin episode podcast lainnya yang pastinya obrolan hari ini sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih sekali kepada narasumber kita, ada Kak Fajar di sini dan saya Anissa Auliawandari yang menjadi host. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga podcast hari ini berjalan lancarnya podcast hari ini juga ditemani oleh sponsor Calling Kopi Keliling yang bisa kalian dapatkan dan juga pastinya bisa kalian coba. Ini juga ada beberapa varian. Kalau gitu kita udah pengen di akhir ini ya teman-teman ya. Terima kasih banget udah nonton podcast episode kali ini. Saya Anissa dari izin pamit undur diri dan ada narasumber kita Kak Fajar juga izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.